Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Naomi Nadia, NIM 2406611011111, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan mengenai kampanye praktik baik yang saya lakukan di SDIT Ulil Albab Kamal sebagai ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Penerapan praktik baik yang saya lakukan adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) dalam pembelajaran IPAS materi gaya di kelas 3 SDIT Ulil Albab Kamal menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching yang dilaksanakan pada Selasa 6 Mei 2025. Selanjutnya adalah ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan konsep dari Vygotsky yang merujuk pada area kemampuan yang dapat dicapai siswa dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dalam konteks ini, scaffolding menjadi strategi penting untuk mendampingi siswa dari tahapan belum bisa menuju bisa sendiri. Tujuan intervensi yang pertama adalah membantu siswa menyelesaikan tugas belajar yang belum mampu diselesaikan secara mandiri. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan metakognitif dan kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi perkembangan sosial emosional melalui dukungan interaktif. Bentuk scaffolding yang saya terapkan di kelas adalah yang pertama adalah saya dengan memberikan pertanyaan terbimbing atau guided question, yaitu saya memberikan pertanyaan pancingan bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya adalah modeling. Saya memperagakan cara menyelesaikan tugas lalu mengajak siswa untuk menirukan dan pemberian petunjuk visual atau konkret, misalnya kartu petunjuk, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bantuan verbal dan nonverbal seperti isyarat, kata kunci, pengulangan atau ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah kerja kelompok terarah. Saya membimbing peserta didik yang lebih mahir untuk melakukan tutor sebaya kepada teman yang belum memahami materi. Selanjutnya adalah tahapan penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Di sini saya menerapkan yang pertama adalah identifikasi zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu saya mengamati dan menganalisis kemampuan aktual siswa, apa yang sudah bisa dilakukan sendiri dan potensi perkembangan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Di sini untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, saya melakukan kuis dan juga asesmen awal atau tes diagnostik yang dilakukan pada pembelajaran sebelumnya. Pada tahap ini, setelah saya mengetahui kemampuan awal peserta didik, selanjutnya saya memberi dukungan atau scaffolding bertahap. Bantuan atau dukungan yang saya lakukan berupa yang pertama adalah penjelasan konsep secara sederhana, yang kedua adalah demonstrasi atau modeling, yang ketiga adalah pertanyaan pancingan, yang keempat adalah petunjuk visual atau konkret, dan yang kelima adalah diskusi terbimbing. Di sini petunjuk visual atau konkret yang saya lakukan adalah salah satunya adalah dengan menampilkan video ataupun menunjukkan gambar terkait materi yang sedang saya ajarkan. Ini dijawab, ini dan ini dijawab. Ada yang masih bingung tugasnya? Ya. Oke, kalau masih bingung nanti tanyakan ke ustazah. Tahapan yang ketiga adalah dengan kolaborasi dan interaksi bermakna, yaitu saya mendorong interaksi siswa dengan guru atau teman sebaya. Yang selanjutnya adalah dalam kelompok kecil, siswa saling membantu dan mengerjakan tugas bersama. Dan yang terakhir adalah saya berperan sebagai fasilitator aktif dan juga bukan pengarah mutlak. Jadi di sini saya memberikan kebebasan kepada peserta didik yang sudah mahir dan telah saya beri bimbingan di awal untuk saling berinteraksi dengan teman sebaya untuk mengerjakan tugas bersama. Tahapan yang keempat adalah di sini saya mulai mengurangi bantuan secara bertahap atau fading.
Saat siswa mulai mampu memahami dan menyelesaikan tugas, bantuan saya kurangi secara perlahan. Tujuannya agar siswa makin mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Pada tahapan penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang terakhir, di sini saya melaksanakan refleksi dan juga penilaian progres. Di sini saya sebagai guru dan juga peserta didik melakukan refleksi bersama atas proses pembelajaran. Di sini saya memberikan umpan balik spesifik untuk mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa. Saya juga memberikan penguatan terhadap materi yang telah dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Yang pertama adalah siswa mampu belajar lebih mandiri setelah mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih mendalam karena bimbingan yang diberikan secara bertahap dan terarah. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif siswa berlangsung optimal karena mereka dibimbing dari kemampuan aktual menuju kemampuan potensial atau kemampuan yang mereka bisa lakukan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perbedaan kemampuan serta kebutuhan tiap siswa. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Yang pertama adalah siswa mampu belajar lebih mandiri setelah mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih mendalam karena bimbingan yang diberikan secara bertahap dan terarah. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif siswa berlangsung optimal karena mereka dibimbing dari kemampuan aktual menuju kemampuan potensial atau kemampuan yang mereka bisa lakukan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perbedaan kemampuan serta kebutuhan tiap siswa. Sekian pemaparan kampanye praktik baik yang saya lakukan di SDIT Ulil Albab Kamal. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.